Ini kalau kata orang untuk apaan sih mengambil-ngambil ini, ngeribet-ribetin rumah, kotor-kotorin rumah. Kalau untuk Green Queen semua bisa menjadi serba bermanfaat, serba indah dan ada multifungsinya. Jadi kalau orang mencibir tentang tanaman-tanaman, jangan ya, karena Allah menciptakan itu selalu ada manfaatnya. Makanya di Green Queen semua tanaman itu akan selalu indah ketika kita punya positive thinking terhadap tanaman itu. Ketika ada orang mencibir tentang kok bisa ya yakin hidup tanamannya, tapi inilah karena yang mematikan dan kehidupan tanaman atau makhluk hidup semua itu adalah Allah. Jadi kita hanya berikhtiar dan dengan disapa tiap pagi ya Tante Rima ya, kita siram, kemudian kita ajak ngobrol mereka, kita sentuh beberapa daunnya, say hello, assalamualaikum, kemudian kita bacakan sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayolah kita bersama-sama mengindahkan, mempercantik, menyamankan suasana yang ada di lingkungan kita. Akhirnya subhanallah semuanya tanaman yang ada di Green Queen itu sehat-sehat, subur-subur dan semuanya tumbuh dengan cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia. Ketemu lagi, welcome back at Green Queen TV. Hari ini sore ini pemirsa, setelah kemarin kita hunting-hunting tuh ke gunung, ke hutan dengan mencari tanaman-tanaman alas ini, dan terkumpul banyak yang palsu yang big size banget ya, dan kita akan tanam di halaman Green Queen agar lebih banyak dan indah-indah lagi. Dan ini yang dipegang sama Tante Rima, Rima ini gede banget tuh. Tapi namanya apa ya? Talas ya. Karena talas atau keladi itu banyak macamnya ya mungkin ya. Bisa karena saya tidak terlalu hafal banget tentang tanaman-tanaman alas. Tapi ketika saya temukan itu bagus-bagus langsung deh. Minta dong. Nah, di sini nih katanya sih kemarin kata Om Alfa ini namanya celongcong. Nih, cantik ya. Tuh. Celongcong ini kita dapat besar juga. Wow, nanti kita tanam, ada yang di pot, ada yang di tanah, dan medianya udah siap di sana dan potnya sudah siap di sana. Kalau Bunda itu lebih suka potnya yang dari bahan gerabah, yaitu warna terakota ya. Kalau misalnya bahan plastik itu sebenarnya warna putih. Nih, ini teksturnya wah cantik kan tuh ya. Ini kemarin aku luka sorry ya, nanti kita tunggu kembali yang tunas saya ini tuh udah besar sekali. Kalau yang ini kita dapatkan juga nih yang kecilnya, ada nih yang kecilnya juga nih. Jadi karena sewaktu dari hutan itu kita sampai rumahnya malam tuh ya, jadi nggak sempat nanam, jadi kita simpan dulu di air biar dia tidak layu dan tetap selesai seperti itu. Nah ini nih bagus kan. Kalau beli di luar ya mungkin harganya lumayan juga, saya tidak pernah tahu harga di luar itu seperti apa karena belum pernah beli di luar tanaman ini ya. Kata maaf sih namanya celongcong ya, celongcong ya. Dan ini sore hari ya pemirsa, kalau menanam itu kalau tidak pagi itu ada sore, kalau siang kasihan nanti layu dan bisa mati. Dan kalau tidak sempat ditanam, kita ambil ember, isi air dan simpan dulu semuanya, dimasukkan ke ember. Cara yang kayak sedang tren sekarang ya, mohon maaf ya saya sebutkan seperti ini tuh, dia bolong-bolong juga, ada yang bolong-bolong, yang kecilnya juga bolong-bolong tuh, tapi ini dia merambat dan kalau ditanam di tembok nanti akan memenuhi tembok dan dia dari akarnya itu akan memenuhi tembok dan penuh dan lebih bagus dan rindang ya. Ini banyak juga di hutan ya pemirsa ya. Kemudian kita dapatkan juga talas besar nih, wow big size, dan talas hitam. Oke, Tante Rima talas hitamnya ya, talas hitamnya wow. Kita dapatkan juga karena kita udah punya talas hitam, kita tanam di pot, nanti kita coba tanam di tanah karena memang
memang kalau di tanah itu dia lebih besar lagi. Kenapa? Karena lebih leluasa untuk berkembang ya. Kalau di pot kan dia terbatas oleh oleh potnya seperti ini. Nah, ini talas hitamnya besar kan? Kalau talas hitam kita dapatkan di hutan seperti ini besar. Dan tinggal kita rawat, kita kasih pupuk, kita kasih media yang tepat, jadi lebih berkembangnya lebih bagus lagi. Oke, dan ini kita juga mendapatkan kadaka ya, Tante Rima. Kadaka di bawah. Nah ini kadaka nih. Ini kita dapatkan juga dari gunung yang kalau di atas pohon itu kita nggak bisa naiknya ya. Jadi kita sambil jalan menelusuri jalan-jalan itu melihat ada bongkahan kelapa. Kan dia hidup di kelapa, di pohon-pohon besar itu potongan kelapa, dia hidup di sampingnya kelapa yang sudah mati ya Tante ya. Kemudian kita permisi dulu ya, minta dong Uyut ininya, kan yang takut ada penunggunya tuh di sana ya kan gitu. Jadi kita permisi, kita minta dulu untuk yang penunggu ada di sana, dan tentunya yang punya wilayah di sana yaitu hutannya Om Wafa, kebunnya Om Wafa. Jadi dipotong dengan golok, kemudian ditebas-tebas karena dia banyak gede tuh aslinya. Jadi karena berat dipapas-papas biar tidak terlalu besar berat ya. Dan ini nanti ini banyak ininya ya tuh tunasnya tuh, ini nanti kita potong, kita rapikan, kemudian kita tempel tuh di dinding-dinding seperti kadaka, kemudian tanduk rusa tuh ya. Oke lagi, kemudian ini juga sama nih, ini bisa, ini Tante nih, ini nih. Nah, harus pelan-pelan, takut melukai yang lain. Oke. Nah, ini juga kita temukan, ini bisa ditanam di pot, bisa ditanam di tanah, dia lebih cantik juga. Nanti kita lihat ya yang sudah di indoornya Green Queen, karena kita menanam tanaman itu bukan hanya outdoor, di indoornya juga penuh dengan tanaman yang cantik-cantik dengan desain yang unik dan khas. Oke, kemudian ini lagi nih Tante. Nah, ini apa ya namanya ya? Ini apa nih? Ini apa nih tanaman? Oh iya, kita punya pisang emas juga. Nah nih. Saya nggak tahu ya namanya apa, tapi karena dia lucu, cantik juga. Dan ini juga saya mendapatkan rambatan yang nanti akan ditempel di pohon-pohon kayu, apa namanya, batang-batang pohon, kemudian tembok rambatan. Ya, cantik ya. Sebenarnya pintar-pintarnya kita untuk mendesain ya. Gitu. Kemudian juga di sini di situ ada pisang emas. Pisang emas nanti kita tanam di pot ya. Ini pisang emas ada dua warna, hijau dan emas. Ini nanti kita tanam karena kita ngambilnya ada beberapa, nggak banyak sih. Nanti kita tanam di pot dan di tanah. Nah ini pisang emas ini. Kenapa dikatakan pisang emas? Jadi pisang emas ini pisangnya nggak bisa dimakan, hanya cuma hiasan aja. Kalau ini kata Om Wafa ini apa ya? Jadi ini bijinya, tanamannya saya lupa ya apa ya. Bijinya ini bisa dimakan dan sangat manis sekali. Dan kalau sudah makan ini, ketika kita makan buah-buahan yang lain akan terasa ikut manisnya juga, meskipun buah-buahan yang lain kita makan itu nggak manis. Itu kata Om Wafa ya. Enak berarti ya Bun ya? Oh iya, berarti enak. Nanti kita tanam, kita coba nanti kalau sudah berbuah bijinya ya. Kemudian banyak ya. Alhamdulillah ya, udah banyak kita ambil. Kalau yang mana tuh? Udah ya? Itu sama kayak yang ini ya, yang tadi. Nah, oke. Nah, kalau ini namanya apa sih? Tante Rima sih kalau di kampung suklir. Suklir ya? Nah, suklir ini kalau kata orang untuk apaan sih mengambil-ambil ini, ngeribet-ribetin rumah, kotor-kotorin rumah? Kalau untuk Green Queen semua bisa menjadi serba bermanfaat, serba indah dan ada multifungsinya. Jadi kalau orang mencibir tentang tanaman-tanaman, jangan ya, karena Allah menciptakan itu selalu ada manfaatnya. Makanya di Green Queen semua tanaman itu akan selalu indah ketika kita punya positive thinking terhadap tanaman itu. Oke? Nah, sedikit cerita
bisa ya. Makanya ada yang ngomong, kok mau sih nanam ini, mau nanam itu, dan kok bisa ya nanam anggrek dan berbunga lagi. Insya Allah yang maha menghidupkan dan mematikan semua makhluk di dunia ini yaitu Allah. Makanya ketika eksperimen nih Bunda lakukan dengan Tante Rima itu adalah seperti anggrek, tanaman yang lain. Kita beli tuh anggrek yang sudah stres-stres ya Tante ya. Iya. Yang sudah stres-stres, kemudian tanaman stres-stres. Kita lihat, alhamdulillah semuanya atas kebesaran Allah semuanya tumbuh tunas-tunas dan mereka tidak mati. Makanya ketika ada orang mencibir tentang kok bisa ya yakin hidup tanamannya, tapi inilah karena yang mematikan dan kehidupan tanaman atau makhluk hidup semua itu adalah Allah. Jadi kita hanya berikhtiar dan dengan disapa tiap pagi ya Tante Rima ya, kita siram, kemudian kita ajak ngobrol mereka, ya kita sentuh beberapa daunnya, saya assalamualaikum, kemudian kita bacakan sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayolah kita bersama-sama mengindahkan, mempercantik, menyamankan suasana yang ada di lingkungan kita. Akhirnya subhanallah semuanya tanaman yang ada di lingkungan itu sehat-sehat, subur-subur dan semuanya tumbuh dengan cantik ya. Yang penting kita lakukan dengan ikhlas untuk merawatnya. Itu tipsnya. Oke. Nanti kita tanam, kita mana dulu Tante Rima? Yang gede dulu. Yang gede ini. Wow. Yang gede ini di samping deh, dekat Loli. Siap-siap Loli punya teman. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Liatin, bonggolnya aja itu Bismillahirrahmanirrahim berat. Bismillahirrahmanirrahim. Bonggolnya aja subhanallah, liatin. Wah. Mundur dulu, mundur. Nah ini antri, ini tanaman yang antri untuk ditanam. Nanti kalau yang ini mau ditanamnya di pot ya. Sini dulu deh. Sini dulu. Nanti kita pacul ya. Campur. Kita simpan di pot ada yang saya ingat ternyata. Iya ada di sini. Menanam, Bunda dan Tante Rima selalu turun meskipun ada orang lain ya. Bun, besarannya udah deh, tinggi dan besarnya juga kalah dengan pohon. Karena memang tidak tertanam langsung ya. Jadi di sini kita menyiapkan medianya itu ada, kita campur sekam mentah dengan kemudian media tanah. Lebih suka dengan pot-pot gerabah warna terakota ya. Dan kalau lihat di situ itu adalah tanaman yang sedang kita pisahkan biar pertumbuhannya lebih bagus ya. Itu tanaman sedang keren ya. Kemudian juga ini nanti akan kita pisahkan juga, ini katanya sih untuk apa sih nanam kayak gini, tapi kalau didesain jadi cantik ya. Katanya gitu. Jadi apa ya? Semuanya kita bisa mendesainnya itu jadi lebih indah. Oke, yuk Tante Rima yuk. Oh ya, kalau ini adalah tanaman sirih hijau, tapi apa ya namanya, sirih ya, serumpun sirih. Nah ini sudah kita tanam di pot terakota juga.